menjadi 0,364. Jadi indikator makro pembangunan ini ada penyesuaian-penyesuaian, dan ini kita perhitungkan dengan angka-angka moderat dan insya masih bisa kita capai tentunya dengan kesamaan langkah menuju titik fokus pembangunan yang sama. Maka pada tahun 2021 diharapkan kita berharap aktivitas ekonomi di Kota Banjarbaru kembali bergairah yang ditandai dengan peningkatan produksi dan juga peningkatan konsumsi serta peningkatan investasi. Kenaikan aktivitas ekonomi dan investasi ini merupakan solusi atas permasalahan dampak pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru seperti tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. Berikutnya saya sampaikan ringkasan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021 serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah sebagai berikut. Pendapatan pada tahun 2021 pendapatan diproyeksikan sebesar 1.029.212.122.280 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 220.943.561.915 rupiah. Jadi kalau tahun kemarin kita mencapai 246, ini hanya 220 estimasi. Hal ini terdiri dari pajak daerah sebanyak 109.388.146 rupiah. Kemudian retribusi daerah ini kita tetapkan dan turunkan hanya 6,200 rupiah. Kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4.500 rupiah. Kemudian lain-lain PAD yang sah sebesar 100.850.415.915 rupiah. PAD. Kemudian D, pendapatan transfer. Pendapatan transfer sebesar 781.546.191.410 rupiah yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 709.944.627.020 rupiah. Kemudian transfer antar daerah sebesar 71.601.564.390 rupiah. C, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 26.072.368.955 rupiah. Pendapatan lainnya ini terdiri dari pendapatan hibah sebesar 26.368.955 rupiah. Selanjutnya belanja daerah. Belanja daerah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 1.351.218.280 rupiah dengan rincian belanja operasi sebesar belanja operasi dan belanja modal, kemudian belanja tidak terbuka. Belanja operasi sebesar 453.492.685.900 rupiah. Belanja modal atau belanja kegiatan sebesar 576.759.432.380 rupiah.
Kemudian belanja tidak terduga sebesar 1 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja pada tahun 2021 tersebut di atas, maka kita akan mengalami defisit sebesar 2 miliar 339.996.000 rupiah, yang kemudian ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar 2.039.996.000 yang bersumber dari sisa lebih anggaran atau silpa sebesar 55.861.864.000 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 53.161.868 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat, secara umum RAPBD tahun 2021 dari sisi pendapatan terjadi penurunan sebesar 11,19%, sehingga berdampak juga pada penyesuaian belanja daerah. Dengan terjadinya penurunan belanja daerah pada tahun 2021, rencana program dan kegiatan yang disusun akan berfokus pada pemulihan ekonomi dan sosial, di samping juga penanganan COVID-19 apabila kita proyeksikan masih terjadi pada tahun 2021. Adapun prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain adalah: pertama, pemulihan ekonomi melalui stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM. Kedua, peningkatan sektor pertanian perkotaan dalam arti luas. Ini juga salah satu yang kita lihat akan berpotensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan manajemen pasar modern dan baru. Karena insya Allah awal tahun depan kita sudah akan operasionalkan, karena itu kita menjadi fokus kita pada tahun depan. Salah satu adalah mempersiapkan manajemen yang bagus sejak dari awal. Kemudian yang keempat, penyusunan DED pembangunan sport center stadion olahraga. Lahan pemerintah kota di Kecamatan Basanuddin sudah kurang lebih 10 sawah sampai 14 hektar dan sangat layak untuk kita persiapkan dalam bentuk DED kajian persiapannya pada tahun 2021. Kemudian yang kelima, pengembangan Aerocity kawasan Sungai di sekitar bandara itu menjadi fokus kita untuk kita persiapkan rencana detailnya. Kemudian tahun 2021 yang keenam, penanganan banjir terbakar. Kemudian yang ketujuh, pembangunan rancangan eks pasar Pemutung. Insyaallah tahun 2021 pasar sudah kita rencanakan, eks pasar harus sudah kita mulai rencanakan di tahun 2021, sehingga tidak ada dua pasar yang sama, karena kita menambah pasar baru kita. Kemudian yang kedelapan, pengembangan peningkatan sistem angkutan pelajar dan umum. Di proses kita angkutan pelajar yang sudah ada mudah-mudahan menjadi cikal bakal kita untuk menjadi sistem transportasi layanan umum di Kota Banjarbaru. Yang kesembilan, penyediaan air siap minum pada fasilitas publik yang ada di Kota Banjarbaru, terutama yang sudah terjangkau, hingga kita ingin kota kita orang bisa minum air yang sudah siap minum pada ruang-ruang publik yang terjangkau. Kemudian yang ke-10, pengembangan infrastruktur yang mendorong Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan usulan Program Perda tambahan tahun 2020
disampaikan tadi oleh pimpinan rapat bahwa Properda tahun 2020 telah ditandatangani dan di dalamnya telah kita sepakati sebanyak 9 judul raperda yang menjadi skala prioritas untuk dibahas menjadi perda. Namun setelah berjalannya waktu, ternyata terdapat raperda yang harus mendapatkan skala prioritas untuk diproses menjadi peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pada hari ini diusulkan 1 judul raperda yang dapat masuk menjadi Properda tahun 2020. Adapun raperda tersebut adalah raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini disebabkan adanya perubahan kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah provinsi serta berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Banjarbaru tidak memiliki kawasan pertambangan sesuai peraturan daerah nomor 13 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Banjarbaru tahun 2014-2034. Selain satu raperda dari eksekutif di atas, bersama tadi juga telah disampaikan 2 usulan inisiatif Dewan seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Bapeda Saudara Tardi tadi, yakni raperda tentang kepemudaan dan raperda tentang penyelenggaraan penghijauan kota dan perlindungan pohon. Usulan dimasukkannya ketiga raperda tersebut dalam program Perda tambahan melihat bahwa sampai sekarang dari 9 buah judul raperda dalam program Perda yang disepakati sebelumnya, 6 buah telah dilakukan pembahasan dan 3 buah raperda yang tersisa merupakan raperda kumulatif terbuka. Kami atas nama pemerintah Kota Banjarbaru tentunya mengapresiasi atas semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan legislatif anggota DPRD Kota Banjarbaru, khususnya dalam penyampaian program Perda tambahan ini terdapat 2 usul inisiatif. Pada bagian akhir ini, saya mengajak kita bersama untuk tetap mewaspadai, meningkatkan kedisiplinan, melaksanakan protokol kesehatan COVID